Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, hadirin jamaah Masjid Al-Islam rahmatullah subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa sama-sama kembali melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan nanti kita lanjutkan dengan kajian yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Salahuddin Al-Hadi LC. Oleh karena itu marilah sama-sama kita awali kajian kita dengan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Isra yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama kenikmatan iman yang hingga pagi ini masih tertancap di dalam hati kita, yang dengan keimanan ini, dengan nikmat iman ini kita semuanya kemudian juga mendapatkan nikmat Islam. Iman itu ada di dalam hati, Islam itu yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan iman yang ada di dalam hati, dengan Islam yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus bisa mendapatkan nikmat al-ihsan, yaitu selalu punya niat yang baik, selalu punya tutur kata yang baik, dan selalu mempunyai perilaku yang baik. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan pagi ini kita sudah mulai aktivitas kembali ya, walaupun masih PPKM terus. PPKM terus. Namun saya selalu berpesan kepada masjid, tempat-tempat ibadah di setiap tempat pengajian saya, bahwa masjid itu nggak boleh ditutup. Harus tetap ada aktivitas. Walaupun tetap harus prokes. Apalagi sudah berbentuk masjid,
Masjid wajib harus ada yang sholat berjamaah. Kalau sampai nggak ada yang sholat berjamaah, maka seluruh masyarakat di sekitar dosa semua. Hanya harus ada. Walaupun cuma 2 orang, syarat sholat berjamaah itu kan imam sama makmum. Hanya harus ada. Begitu juga yang namanya tholabul ilmi. Satu masyarakat itu harus selalu ada. Tholabul ilmi itu kan syaratnya juga cuma 2. Ada mu'alim, ada muta'alim, ya kan? Ada guru dan ada murid. Ada yang ngajarin dan ada yang diajarin. Itu. Kalau sudah nggak ada, maka seluruh masyarakat juga berdosa semua. Nah, ini pentingnya kita mengetahui. Makanya tahapan selanjutnya dalam rangka suluk menapaki thariqatul aulia, ya kan? Jalannya para wali itu adalah ta'allumul ilmi asy-syar'i. Adalah juga harus memahami, mempelajari ilmu asy-syar'i yang bersifat syariat. Syar'i yang bersifat syariat. Dan kita ketahui syariat itu berkembang. Makanya dalam satu kajian ilmu tersendiri ada namanya Tarikh Tasyri' al-Islam. Sejarah kompilasi hukum legalisasi hukum Islam itu ada sejarahnya. Mulai dari zaman Nabi. Mulai dari zaman Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, yang waktu itu belum ada sholat berjamaah. Sholat aja belum wajib. Ya. Sholat belum wajib, puasa belum wajib, zakat juga belum wajib, haji juga belum ada syariat. Hingga menjelang Nabi hijrah ke Madinah, kurang lebih 6 bulan sebelum Nabi hijrah, baru ada kewajiban sholat 5 waktu. Baru ada kewajiban sholat 5 waktu. Puasa belum ada kewajiban puasa Ramadan. Apakah orang-orang dulu nggak puasa? Puasa. Tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Apakah orang-orang dulu sebelum Nabi diwajibkan sholat 5 waktu itu enggak sholat? Sholat. Tapi sholatnya tidak 5 waktu. Nabi itu sholatnya itu 2 rakaat pagi sama 2 rakaat sore. Sholatnya Nabi itu. Kalau ada yang tanya, loh Pak, katanya Nabi Musa itu umatnya sholat berapa kali? 50 waktu ya? Nabi Muhammad kok sholatnya cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat subuh. Kira-kira jawabnya gimana itu? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Nabi Muhammad itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu kan Nabi yang diutus oleh Allah kepada umat yang sombong. Ya kan? Ya Nabi Musa juga sombong juga ya. Tapi sombongnya itu sumbut. Saking sombongnya sampai diuji oleh Allah dengan berguru kepada Nabi Khidir. Itu kan asal-usulnya kan juga gitu. Nabi Musa itu ngumpulin orang-orang Bani Israel yang sombong-sombong itu, dikumpulin, terus ditanya, siapa orang yang paling pinter ini sedunia ini? Mereka semuanya
Enggak ada yang berani membantah bahwa memang yang paling pintar itu Nabi Musa. Ana alam, saya yang paling hebat. Maka saat itu ditegur sama Allah, hei Musa, kowe itu enggak paling pintar, ada yang lebih pintar dari kamu. Kaget Nabi Musa. Ada ya? Siapa? Cari. Akhirnya ketemu Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir itu tidak lebih utama dari Nabi Musa. Ya. Tidak lebih utama dari Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu itu hebat. Manusia yang paling utama Nabi Musa, karena Nabi Musa ini Nabi dan Rasul. Tapi orang yang tidak utama itu tidak berarti dia lebih pintar, lebih berilmu. Banyak yang gurunya itu dari sisi ilmu lebih hebat dari muridnya, ya kan? Lebih hebat muridnya daripada guru. Nah, makanya begitu juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijri. Sebelumnya nggak ada puasa. Apa mereka nggak puasa? Puasa. Puasa apa? Ya puasa Senin Kemis. Ya puasa tanggal 10 Muharram ya. Asyura besok itu. Apa mereka nggak zakat? Zakat. Zakat itu sudah diwajibkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Artinya mengeluarkan bagian rezeki untuk saudara. Tapi ada kewajiban 2,5%, ada kewajiban 10%, ada kewajiban 5%, ini belum ada. Begitu juga haji. Haji itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi tuntunan haji yang seperti sekarang, mulai dari ikhram, dari mikot, kemudian tawaf, ya kan? Kemudian apa? Wukuf ya, wukuf dulu, wukuf, terus melontar jumroh, mabit, ya kan? Terus sa'i, harus cukur rambut, ini belum ada tuntunan. Ya, makanya pentingnya kita itu mempelajari, menuntut ilmu syar'i. Ilman yusahhih ta'atan wa aqidatan. Yaitu ilmu yang apa? Yusahhih itu meluruskan ibadah kita, ketaatan kita, meluruskan akidah kita, dan wamuzakiyal qalbi. Dan yang paling penting adalah kemudian membersihkan ibadah kita itu tanpa ilmu itu tidak bisa benar. Makanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu itu perbuatannya, amalnya mardudatun la tuqbal, tertolak, tidak bisa diterima. Berarti harus berilmu, harus. Seperti sholat. Sholat itu tanpa ilmu nggak sah sholat, ditolak. Siapa orang yang pertama kali mengajarin kita sholat? Siapa? Orang tua kita. Jadi ilmu itu, Pak, ilmu itu tidak harus ngaji seperti ini, enggak. Tapi kita melihat, itu sudah ilmu. Makanya Allah itu selalu meletakkan orang tua kita itu setelah ibadah kepada Allah. Setelah Allah itu orang
orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan setelah menyembah Allah harus berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita itu pintu kedua setelah Allah untuk mengetahui segala hal. Pertama kali yang ngajarin kita menyebut nama Allah itu adalah orang tua. Dan ilmu pertama agar kita bisa sholat yaitu menyebut nama Allah. Kenapa? Karena sholat itu adalah muftatahatun bit takbir, yaitu apa? Perilaku perbuatan yang dimulai dengan takbir. Takbir itu apa bunyinya? Allahu Akbar. Kan saya selalu mengatakan anak kecil itu baru lahir, yang pertama kali dia kenal adalah huruf A. Semuanya pasti A. Aduh, dari A itu jadi Allah. Itu ilmu sudah. Jadi nggak usah terlalu berlebihan mengembangkan, sholat ini harus begini, nggak belajar begini, nggak saya. Nggak usah terlalu berlebihan seperti itu. Cukup bahwa yang pertama kali mengajarin kita sholat adalah orang tua. Yaitu sudah ilmu, sudah mulai. Nah, walaupun pembelajaran itu harus selalu dikembang. Begitu juga tentang baca Quran. Baca Quran itu walaupun mulai dari Iqra atau tilawati, atau dulu kita itu namanya apa? Turutan ya bahasa Jawanya itu. Apa? Metode Al-Baghdadi itu sudah baca Quran. Ya. Karena Quran itu adalah rangkaian firman-firman Allah yang terdiri dari beberapa huruf hijai. Dan huruf hijaiyah yang pertama adalah alif. Maka ketika kita mengucapkan alif dari kata Allah saja, itu sudah mendapatkan balasan dari Allah. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Ya, itu sudah ilmu. Yang kemudian dikembangkan terus, ada ilmu tajwid. Ya kan? Dari Quran saja kemudian ada ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ada ilmu tafsir, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada ilmu. Makanya kemudian para ulama ini dalam perkembangannya bagaimana mengemas Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk bisa sampai kepada masyarakat dengan baik. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, Quran ini sudah tuntas. Yang diakhiri dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah tuntas. Zaman Abu Bakar Siddiq mulai ada perkembangan ilmu itu. Perkembangan syariat, legalitas. Salah satunya apa? Zaman Nabi itu nggak ada orang menolak bayar zakat. Istilah sebelumnya kan upeti ya, istilah kerajaan. Nggak ada. Nah ini zaman Abu Bakar kok banyak yang nggak bayar zakat. Gimana ini? Nggak ada hukumnya dalam Quran. Di Quran itu nggak ada hukumnya orang yang bayar zakat itu diapain, nggak ada. Nabi juga nggak pernah.
Maka para sahabat kemudian ijtihad. Sehingga memutuskan orang nggak bayar zakat itu harus diperangi. Kalau sampai nggak mau membayar zakat terus, harus dibunuh. Seperti itu. Walaupun mereka juga orang zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih ini lagi, lebih banyak lagi, berkembang lagi. Bahkan kalau kita nggak memahami secara detail ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, maka kita bisa saja menganggap Umar bin Khattab ini menyalahi Al-Quran. Karena apa? Karena hukum yang ada di dalam Al-Quran, ketika kita berperang, kemudian menguasai satu wilayah, contoh Tridaya gini, maka hartanya orang-orang Tridaya yang waktu itu masih kafir, contoh ya, itu jadi harta jarahan, harta ghanimah yang harus dibagi kepada umat Islam pada pasukan perang itu. Itu yang ada. Sehingga ada pembagian 1/5, khumusul khumus namanya. Tapi pada masa itu, karena melihat masyarakat yang banyak petani-petani yang miskin, pada zaman Umar itu kemudian harta jarahan ini tidak dibagi buat pasukan, tapi dikembalikan kepada masyarakat setempat, warga Tridaya. Nah, bagi satu-satu semua dapat. Sahabat-sahabat semuanya protes. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Satu. Yang kedua, Nabi nggak pernah mengerjakan. Yang itulah yang kemudian menginspirasi Imam Malik bin Anas membuat kaidah fikih namanya Al-Maslahah Mursalah. Al-Maslahah Mursalah itu yang penting ada maslahat. Maslahat yang berkepanjangan. Enggak ada dalam Quran, enggak ada. Enggak ada dalam hadis, enggak ada. Tapi ada maslahat. Saya kalau ngasih contoh kan gampang aja. Contohnya apa Pak? Kalau sekarang ini contohnya portal. Portal itu kalau ngikutin Quran hadis hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menghalangi jalan umum. Orang mau masuk repot dan seterusnya. Bahkan nggak bisa. Oh itu jalan umum kok. Iya nggak? Ini bebas dong. Sama kayak masjid. Masjid itu nggak boleh ditutup. Harus dibuka. Emang jam 12 dibuka masjid. Ya kan? Mestinya hukumnya haram. Tapi karena ada maslahat yang berkelanjutan, maka itu hukumnya wajib. Ini dalam kaidah hukum Imam Malik. Enggak perlu nyari-nyari di Quran, enggak ada. Enggak perlu nyari-nyari di hadis, enggak ada. Yang penting ada masalah. Dan masyarakat setempat sepakat. Nah, ini namanya, kalau dalam istilah Imam Syafi'i namanya ijma. Ya, namanya ijma. Udah nggak usah ngolekin Al-Quran. Orang sini juga nggak terlalu paham banget Al-Quran, ya kan? Nggak, apalagi ngolekin yang hadis. Sepakat aja. Kumpulin warga ini gimana ini? Kita bikin portal ya, ini biar manfaat, biar anak-anak nggak keluyuran, biar kalau ada orang yang jahat nggak gampang dan seterusnya. Oke, sepakat, ijma. Kalau dalam fikih Imam Syafi'i, terus akhirnya di portal. Nah, untuk generasi yang selanjutnya, karena ini udah menjadi kebiasaan orang-orang tua dulu,
generasi selanjutnya itu melanjutkan itu. Nah, ini yang disebut dengan kaidah al-adatu muhakkamah. Adat satu masyarakat yang sudah disepakati itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, kalau nggak berilmu, dikit-dikit ini salah, ini haram, ini sesat, wah, pasti itu nggak berilmu itu. Bahkan Umar bin Khattab pun bisa disalahkan. Sayyidina Utsman pun disalahkan. Karena Sayyidina Utsman yang pertama kali mempraktekkan adzan 2 kali ketika sholat Jumat. Salah itu Utsman itu. Kenapa? Karena enggak tahu ilmunya. Enggak berilmu tadi. Makanya pentingnya ta'allumul ilmi asyari. Untuk apa? Untuk yusohih ta'atan, satu. Tujuannya itu meluruskan ibadah. Yang kedua, meluruskan ilmu itu manfaatnya yang kedua adalah meluruskan akidah kita. Karena apa? Karena kalau nggak berilmu, selain beribadah juga jadi rusak, akidahnya juga jadi rusak juga. Contohnya apa? Contohnya tadi itu, ketika kita karena kurang ilmu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, sampai kepada tataran menganggap orang yang beriman itu musyrik, ya, kafir. Itu bahaya sekali. Itu berkaitan dengan akidah. Kenapa berkaitan dengan akidah? Karena zaman Nabi itu, orang itu nggak dituntut macam-macam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan ketika berdebat dengan Abu Bakar Siddiq terkait memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat tadi. Beliau mengucapkan sabda Nabi bahwa Rasulullah pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Orang itu cukup mengucapkan la ilaha illallah sudah mukmin. Nah, ini enggak zaman sekarang ini. Orang udah la ilaha illallah itu udah biasa diucapkan. Tahlilan itu la ilaha illallah terus. Dianggap enggak beriman. Padahal dulu beriman itu cukup dengan la ilaha illallah. Nah, ini namanya enggak berilmu seperti itu. Sehingga akidahnya juga rusak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengatakan saudaranya sesama yang beriman itu kafir atau musyrik, maka kekufuran dan kemusyrikan itu kembali kepada dia sendiri. Ini dampaknya besar itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah wa muzakkiyal qalbi. Ilmu syariat itu kemudian akan membersihkan hati. Makanya para ulama ada yang membagi, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Kalau dalam hadis Nabi tadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya kan? Iman itu dalam hati, akidah itu dalam hati, Islam itu syariat, ihsan itu adalah akhlak. Dampak dari iman yang benar, dampak dari Islam yang benar, itu orang pasti punya akhlak yang baik. Selalu niatnya baik, selalu ucapannya baik,
perilakunya juga selalu baik. Kalau ada orang kok rajin sholat, ya kan, rajin puasa, tapi kok masih suka mencaci maki tetangganya, suka apa itu, ngomongin ya, ghibah, ngomongin kejelekan. Nah, ini berarti perilakunya baik, tapi tutur katanya belum baik. Mulutnya itu belum baik. Nah ini berarti ada yang salah pasti. Kesalahan yang paling utama itu adalah biasanya ilmunya. Ilmunya itu yang masih banyak belajar atau salah apa itu. Kalau istilah sekarang itu ya cara berguru ya. Cara berguru. Ya. Jadi pentingnya kita selalu belajar terus. Belajar dari mana saja? Dari buku baca, dari nonton TV. Perlu belajar, ada banyak pembelajaran di TV itu. Dari perilaku di jalan, di lingkungan, ini semuanya pembelajaran. Dan itu dalam konteks ta'alum. Itu ta'alumnya orang awam. Ya. Berbeda dengan ta'alumnya para ulama. Kita nggak usah sok ulama. Kita ini orang awam saja. Karena justru yang kebanyakan masuk surga dulu orang-orang awam seperti kita. Nggak terlalu ngerti ilmu-ilmu kayak gitulah. Ya kan? Yang penting apa? Yang penting ya disuruh sholat, disuruh puasa ya puasa, disuruh ngaji ya ngaji, disuruh baca Quran ya baca Quran, walaupun nggak terlalu ngerti artinya. Yang banyak ngerti artinya malah kadang-kadang banyak bermasalah. Karena apa? Karena tadi itu ilmunya itu belum sampai tapi sudah berlebihan. Jadi hadis salah satu fardu ainin fa'rifan. Mempelajari ilmu yang mampu meluruskan ibadah, meluruskan akidah, dan membersihkan hati ini hukumnya wajib. Jadi harus terus dituntut terus sampai kita mati, ya kan? Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu ya dari buayan ibu ya. Jadi digendong ibu itu sudah ilmu itu. Gendong ibu itu sudah ilmu. Sampai kemudian mati. Mati aja masih ilmu itu. Makanya ada hadis yang menceritakan bahwa ketika orang itu meninggal harus segera dikuburkan. Karena hitungannya itu adalah hitungan dari meninggal, kemudian dimandiin, kafanin, terus dikubur. Ditambah berapa? 70 ya? 70 langkah yang mengantarkan jenazah itu kira-kira berapa menit itu? Ada 1 jam. Ya. Kalau orang dulu cepat, kalau orang sekarang aja kan beda. Banyak seremonialnya, ya kan? Kenapa? Karena terkait menuntut ilmu itu. Karena kalau melebihi dari kapasitas itu,
itu sudah mati beneran. Tapi kalau belum, orang-orang yang baru meninggal, itu masih merasakan, makanya orang yang meninggal ketika ditangisin, ini tersiksa, ya kan? Kalau kata hadis, lafdianya itu disiksa. Padahal sebenarnya kalau diartikan mayat itu, jenazah itu tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena dia mendengar tangisan itu, tapi nggak bisa mendengar jeritan itu. Itu nangis saja tersiksa, apalagi di pinggir jenazahnya rebutan warisan, lebih nangis lagi, lebih tersiksa lagi. Satu. Yang kedua juga terkait kalau di istilah kita ada namanya talqin. Kalau melebihi batas waktu itu, talqin itu sudah nggak ada gunanya, karena dia sudah diproses oleh malaikat mungkar nakir. Makanya jangan lama-lama. Loh Pak, kalau ada yang menanyakan, itu kalau nunggu keluarga yang jauh gimana? Ya berarti nunggunya resikonya. Ya kan? Ketika nunggu maka resikonya sudah lewat. Kalau kita lebih bertanya yang lebih jenius lagi karena berilmu, Rasulullah SAW itu dikubur itu 3 hari setelah kematiannya. Ya, dalam satu riwayat Nabi itu meninggal, dikuburnya itu 3 hari kemudian. Karena apa? Karena sahabat masih bingung. Ini gimana ini? Nabi ini dimandiin atau tidak? Nabi itu kan jasadnya sudah bersih, sudah suci. Dimandiin apa tidak? Padahal Nabi mengajarkan kalau orang muslim meninggal itu dimandi. Ini Nabi yang nyuruh. Akhirnya dimandikan. Yang mandiin waktu itu adalah Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Nah kemudian Nabi ini dikafanin apa enggak? Karena orang yang mati syahid itu enggak usah dikafanin, langsung dikubur. Jadi makanya kalau kita membaca sejarah, buku sejarah kadang-kadang ya bisa juga diprovokasi untuk kita itu membenci sahabat-sahabat yang lain. Jadi provokasinya itu gini, keluarga Nabi sedang berduka, ya kan? Satu sisi, mohon maaf ya, ini sejarah saja ya, dan kita nggak perlu terprovokasi, tapi ada provokasinya seperti itu. Satu di tempat lain Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, sama siapa itu, sahabat-sahabat Ansor yang lain, rebutan jabatan, kan istilah gitu. Ini provokasi. Provokasinya seperti itu, sehingga kadang-kadang orang Syiah itu gitu Pak. Orang Syiah itu memprovokasi umat Islam supaya membenci sahabat-sahabat lain. Itu diantaranya itu. Jadi ketika keluarga Nabi berduka, masih bingung ini Nabi mau diapain, jasadnya belum diapa-apain. Tempat lain di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah, sahabat Ansor dan Muhajirin ribut ngurusin jabatan. Siapa yang menggantikan Nabi? Sampai waktu itu sampai mau bunuh-bunuhan. Karena Nabi nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan laki-laki. Nggak punya anak laki-laki. Akhirnya Nabi dikafanin tapi tetap memakai baju saat beliau meninggal. Yang terakhir, Nabi ini dikubur di mana? Dibawa pulang kampung ke Mekah, ya kan? Atau dikubur di
Masjid Nabawi atau ada yang mengusulkan dikubur di mana? Di Palestina, di Masjidil Aqsa, karena di situ ada kuburan para nabi. Akhirnya ya ada hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa pokoknya Nabi itu berpesan orang itu dikubur di tempat dia mati, di tempat dia meninggal. Makanya sebenarnya yang bagus itu ya sebenarnya kayak adatnya orang-orang Betawi loh Pak. Ya, dikubur di halamannya dewe wis. Paling bagus itu. Kenapa paling bagus? Tanahnya sendiri, tempat dia meninggal, tempat dia hidup di situ. Kalau di tanah umum, sengketa kadang-kadang itu. Nggak taunya Pemdanya belum bayar, ya kan? Pembebasannya belum bayar, kita udah dikubur. Jadi sampai seperti itu zaman Nabi dulu. Makanya sejarah itu penting kita ketahui. Yang akhirnya terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Itu gontok-gontokan dulu itu. Sahabat Ansor pengennya udah Muhajirin suruh pulang aja ke Mekah. Pokoknya ini wilayah saya harus jadi pemimpin di sini. Sa'ad bin Ubadah, ya Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin sahabat-sahabat Ansor radhiyallahu anhum. Itu hampir aja mau dibunuh sama, itu kisah yang banyak ya dalam potret sejarah Islam. Makanya dalam konteks urusan dunia itu tidak harus dikit-dikit Islam. Ya, karena Islam itu kemudian berkembang jadi macam-macam. Tidak harus dikit-dikit Islam, dikit-dikit syariat, enggak. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunya. Kalian lebih tahu urusan dunia. Ini urusan dunia itu enggak ini. Karena kalau dikit-dikit Islam nanti, ya itu Pak. Coba perhatikan. Nabi meninggal, wafat. Abu Bakar Siddiq memimpin. Abu Bakar Siddiq ini enggak lama, cuma 2,7 tahun. Ya. 2 tahun 7 bulan. Beliau meninggal. Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar. Umar meninggalnya dibunuh, ya. Ya kan? Gantikan Utsman. Utsman meninggalnya juga. Jadi kalau Umar masih mending, Umar itu dibunuh saat sholat. Saat subuh, dibunuh oleh siapa namanya? Hah? Siapa? Namanya Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini orang Persia yang pura-pura masuk Islam. Orang Romawi apa masih orang Romawi ya? Abu Lu'lu'. Dendam dia sama Umar. Sayyidina Utsman terbunuh. Juga saat sholat juga. Ya kan? Saat sholat juga tapi bukan sholat fardu. Yang membunuh siapa ya? Islam juga. Gitu kan? Karena rumahnya saat itu dikepung. Makanya apa namanya? Pengerahan massa itu pertama kali ya zaman yang sama-sama menuntut orang Islam ya, itu zaman Utsman. Zaman Utsman itu yang ngepung itu umat Islam semua. Sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Akhirnya terbunuh. Sayyidina Ali gantinya terbunuh. Sayyidina Ali meninggal, dibunuh.
ulama masyarakat Madinah waktu itu mayoritas umat Islam sepakat mengangkat putranya yang pertama, namanya siapa? Hasan, ya. Hasan dulu diangkat. Kakaknya kan Hasan, adiknya udah dirongrong terus. Siapa yang merongrong? Ya umat Islam juga. Makanya ini karena nggak taat sama Nabi ya kayak gitu. Nabi itu kan sudah berwasiat, ya kan? Bahwa kita itu harus taat sama pemimpin, siapapun pemimpinnya, walau kan abdan habasyian, walaupun pemimpin itu budak. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati, udah. Akhirnya kenapa? Karena walaupun dolim, pemimpin itu walaupun dolim, kita harus taat tetap. Karena ketidaktaatan kepada pemimpin itu dampaknya itu ke masyarakat banyak. Banyak yang terbunuh pasti, banyak yang korban. Nah, akhirnya Sayyidina Hasan dirongrong. Rongrongnya apa? Menuntut. Cuma menuntut siapa yang membunuh Utsman. Padahal Sayyidina Ali sudah mengatakan kita nggak mungkin menemukan siapa yang membunuh Utsman, karena waktu itu Sayyidina Utsman rumahnya dikepung. Apa kita mau eksekusi semua yang ngepung itu? Sementara yang ngepung ini yang memimpin pengerahan massa saat itu adalah siapa? Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Hasan melepaskan jabatan. Ya saya nggak mau deh, saya turun aja. Diserahkan jabatan itu kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah jadi pemimpin, nggak ada tuntutan menuntut mana yang membunuh Utsman, nggak ada. Jadi inilah politik. Kalau politik itu dikit-dikit Islam, jadi ya Islam dijadikan korban. Tapi bagaimana kita berpolitik itu taat, ngikutin cara berpolitiknya. Karena Nabi itu pasti sudah berpikir panjang. Satu lagi, kerajaan Islam pertama kali di Jawa ini kerajaan apa? Demak, ya kan? Demak itu ketika Majapahit runtuh, mendirikan kerajaan Demak. Sultanan Demak. Siapa raja pertama Demak? Raden Fatah. Raden Fatah ini masih cucunya, bukan cucu malahnya, anaknya Brawijaya 5. Ya, anaknya Brawijaya 5. Ibunya Raden Fatah itu anaknya siapa? Ki Bantong, Syekh Bantong. Syekh Bantong itu anaknya Syekh Kuro. Tahu Syekh Kuro? Hah? Syekh Kuro itu salah satu ulama dari Timur Tengah yang berdakwah di Jawa Barat, yang waktu itu ke sini ikut rombongan kapal Laksamana Cengho. Laksamana Cengho kan bikin pelayaran, jumlahnya kurang lebih ada 400 kapal pelayaran ekspedisi perdamaian sambil berdagang. Laksamana Cengho ini orang Cina, tapi Cinanya itu Cina waktu itu masih pada masa dinasti Ming. Dinasti Ming itu sudah perbauran antara Cina dan Arab Persia ya, Persia Irak yang sudah Muslim. Ikut terus Syekh Kuro turun di situ. Syekh Kuro ini anaknya Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Yusuf Siddiq itu anaknya
Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini kakeknya Sunan Ampel. Syekh Jumadil Kubro ini juga apa jenenge? Buyutnya Sunan Gunung Jati. Karena Sunan Gunung Jati itu anaknya Rara Santang. Nikah sama anaknya apa? Syekh Jumadil Kubro yang jadi gubernur di Mesir saat itu. Nyambung nggak? Pertalian itu ada. Raden Fata meninggal, yang menggantikan siapa? Pangeran Sabrang Lor, Pati Unus, ya, menantunya terbunuh. Yang menggantikan siapa? Pangeran Sultan Trenggono. Sultan Trenggono dibunuh. Yang menggantikan Sultan Trenggono siapa? Sunan Prawoto. Sultan Prawoto ya. Sultan Prawoto dibunuh sama Arya Penangsang. Arya Penangsang mimpin Demak, dibunuh juga sama siapa? Oh, nggak ngerti blas ini gimana. yang dibaca itu apa saja gitu loh. Sultan Trenggono dibunuh oleh Joko Tingkir. Otak pembunuhannya Joko Tingkir. Tapi yang membunuh kan Ki Juru Mertani sama Panembahan Senopati. Ya. Sutawijaya yang akhirnya kemudian bikin kerajaan mata. Karena di Demak ribut terus, akhirnya Joko Tingkir memindahkan kekuasaannya ke Pajang. Pajang itu ya wilayah mana? Solotigo, Boyolali sana lah ya. Ki Juru Mertani yang membunuh Arya Penangsang tadi disuruh Joko Tingkir tadi dikasih hadiah wilayah Pati. Ki Ageng Panembahan Senopati mau dikasih hadiah tanah di daerah Surakarta, Mataram itu loh ya. Itu ribut terus. Sampai saking ributnya terus, mulai dari Joko Tingkir diangkat jadi Raja Pajang, itu yang melantik adalah Sunan Giri. Nah, pergi ke Gresik dulu, tempat kelahiran saya. Jadi raja-raja itu dilantiknya di sono, karena Sunan Giri yang hanya bisa yang mendamaikan. Jadi bunuh-bunuhan terus kayak gitu tuh, coba. Apa mau seperti itu terus kita? Yang sengsara siapa? Yang sengsara rakyat. Karena pembunuhan raja itu pasti melibatkan banyak orang. Sutawijaya Panembahan Senopati ketika dikasih tanah di Mataram, akhirnya dia menjadi istilahnya itu adipati di Mataram, diangkat memberontak, diserbu sama Joko Tingkir. Padahal Panembahan Senopati itu anak angkatnya Joko Tingkir. Akhirnya perang. Perang yang mati siapa? Memang rajanya mati. Prajuritnya yang mati. Prajurit itu punya keluarga. Apa yang ngurusin? Akhirnya dari Panembahan Senopati ini Sutawijaya sampai Sultan Agung Mataram, sampai sekarang jadi Jogja, ya kan? Jadi Hamengkubuwono itu dan seterusnya. Jadi ada kaitan semuanya secara Islam itu. Makanya kemarin saya di pesantren Purwakarta itu ngobrol-ngobrol, saya bilang, kita ini saja, jadi membenci dengan Cina gitu kan. Saya bilang, di dalam sejarah Islam di Indonesia itu justru
konsep Cina itu jangan dilawan. Karena kalau dilawan tidak menguntungkan apa-apa. Tapi kalau bisa diajak membangun bareng. Ya. Dalam sejarah Islam, Pak, pasukan yang hanya mampu menghadang pergerakan pasukan Islam itu cuma kerajaan Mongol yang waktu itu dipimpin oleh Genghis Khan. Nah, setelah itu tidak ada peperangan lagi. Dakwah Islam menggunakan dakwah pembelajaran, pernikahan, perdagangan gitu. Nggak ada perang lagi. Nah, tadi saya bilang ibunya Raden Patah itu Cina. Ya kan? Cina karena ibunya ini keturunan Cina yang dinikah sama Ki Syekh Bantong tadi itu. Cucunya Syekh Jumadil, anaknya Syekh Puro. Jadi ada pergabungan. Nah, kecuali kalau terkait agama ya kan. Nggak mungkin kita nikah beda agama. Ya harus masuk Islam. Nah, makanya pentingnya kita menuntut ilmu, terutama ilmu syari yang meluruskan ibadah kita, meluruskan akidah kita, sehingga membuat hati kita menjadi berpikir arif dan bijaksana. Lebih mementingkan kepentingan masyarakat hanya. Cukup ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa menambah khazanah keilmuan kita semuanya dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada ini, silakan. Ya, baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kajian kita pada kesempatan subuh hari ini begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh beliau mengenai tentang pentingnya ilmu, karena ilmu ini akan meluruskan ibadah, meluruskan akidah dan menjernihkan hati kita, dan juga tentunya sejarah kebudayaan dan kebudayaan sejarah Islam yang pertama kali datang ke Indonesia juga memang luar biasa ya. Kalau misalkan kita pelajari nggak cukup waktu sejam 2 jam, sehari 2 hari. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali kajian disampaikan oleh guru kita di pertemuan bulan berikutnya insyaallah. Baik, kami sampaikan untuk kajian sore hari ini di pekan ketiga ba'da maghrib akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Oleh karena itu bagi jemaah mari sama-sama selalu kita ikuti dan mengikuti kajian di Masjid Al-Isra untuk senantiasa menambah khasanah keilmuan kita semuanya. Dan kita tutup dengan baca hamdalah serta kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.